Hai, selamat datang kembali. Gue Naya. Di video kali ini gue pengen ngebahas 10 kasus pembunuhan yang ditemukan setelah bertahun-tahun kemudian. Kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Pembunuhan pertama Jessica Linkin terungkap setelah 18 tahun. Kasus ini terungkap setelah hukum di Ohio berubah hampir 2 dekade setelah kejahatan tersebut terjadi. Bermula pada tahun 1991, Jessica yang saat itu berusia 15 tahun diculik dan dibawa ke makam terdekat. Di sana ia dipukuli dengan batu nisan seberat 30 kg dan mayatnya baru ditemukan 2 hari kemudian. Tidak ada yang tahu siapa pelaku pembunuhan tersebut. 18 tahun kemudian, hukum di Ohio berubah dan memaksa semua terdakwa kejahatan kekerasan untuk mengumpulkan sampel DNA mereka. Seorang tahanan, Marvin, saat itu dipenjara karena 2 penyerangan di Columbus. Maka ia kemudian harus mengumpulkan sampel DNA miliknya. Ternyata DNA-nya cocok dengan lokasi kejahatan tewasnya Jessica, dan polisi kemudian mendakwanya atas tuduhan pembunuhan. Akhirnya mengaku sebagai pelaku kejahatan pada 27 Februari 2009 dan dituntut 30 tahun hingga hukuman penjara seumur hidup. Next. Cynthia Epps terungkap setelah 19 tahun. Juni 1994, James Fontaine melaporkan penemuan mayat wanita berusia 29 tahun. Cynthia Epps yang dimasukkan ke dalam meja di garasi rumahnya. James mau bekerja sama penuh dengan penyidik dan mengatakan ia tidak tahu bagaimana mayat tersebut bisa ada di garasi rumahnya. Hasil investigasi mengungkapkan bahwa korban baru saja melakukan hubungan seks sebelum ditusuk hingga tewas dan dimutilasi. Tahun 2010, detektif Charles dan Lisa memutuskan untuk membuka kembali kasus tersebut dan melakukan investigasi lebih mendalam tentang latar belakang Fontaine yang sudah berusia 50 tahun pada saat itu. Ternyata usianya ke-50, ia telah beberapa kali didakwa atas tuduhan perkosaan dan pembunuhan. Ia bahkan harus mendekam di fasilitas psikiatris. Polisi membandingkan DNA miliknya dengan barang bukti dari perkosaan dan pembunuhan tahun 1994 dan ternyata menemukan kecocokan. Fontaine akhirnya tidak bisa mengelak dengan bukti yang menyudutkan dan mengakui perbuatannya. Pada tahun 2013, ia didakwa atas kejahatannya dan dituntut 23 tahun hingga penjara seumur hidup. Next. Amy Weidner terungkap setelah 23 tahun. Pada tahun 1898, Amy berusia 16 tahun, ditemukan di rumahnya telah dipukuli, diperkosa, kemudian dicekik. Rumah tersebut juga dirampok dan stereo milik saudaranya, John Paul, juga hilang. Tidak ada bukti lain kecuali jejak tangan berdarah yang tidak terlalu berguna pada tahun 1998. Sersan Bill Cartes belum pernah menangani kasus pembunuhan sama sekali sepanjang hidupnya. Namun setelah berbicara dengan keluarga korban, ia berniat untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan sadis tersebut. Dengan bantuan seorang pria yang kenal dengan keluarga korban dan mengerti kasus tersebut, Cartel mendapat daftar nama-nama siapa saja yang harus ia temui. Salah satunya adalah Rodney Deng, teman John Paul yang saat kejadian berlangsung masih berusia 18 tahun. Cartel mendapat sampel sidik jari dari Rodney keesokan harinya setelah ia tidak datang saat diminta untuk bertemu dengan Carter. Ternyata sidik jarinya sama persis dengan jejak tangan berdarah yang ada di lokasi kejadian. Mengetahui bahwa kejahatan akhirnya terungkap, ia berusaha bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangannya namun gagal.
yang dihukum 65 tahun atas kejahatannya. Ibu Ami mengatakan bagaimana ia kira ia akan melihat sesosok monster yang menjadi pembunuh putrinya. Tetapi ternyata pelakunya adalah Rodney. Selama bertahun-tahun ia mengira ada orang asing yang masuk rumahnya dan membunuh putrinya. Namun ternyata justru teman adiknya sendiri. Next. Martha Jane Lambert terungkap setelah 25 tahun. Pada 27 November 1985, Martha Jane yang masih berusia 12 tahun hilang tanpa jejak dan tidak pernah diketahui lagi keberadaannya. Dengan tidak adanya mayat, bukti, atau tersangka, tidak pernah ada yang tahu dengan nasib Martha. Sampai 25 tahun kemudian, saat detektif Shane, Tice, dan Howard kembali mengusut kasus tersebut. Setelah meninjau kembali tempat tinggal Martha dahulu, kedua detektif ini mencoba melihat lebih dekat pada kakak laki-laki Martha, David, yang hanya berselisih 2 tahun dari Martha. Detektif Tice mencari informasi dari David yang sudah berusia di akhir 30-an dengan menggunakan foto gadis kecil tersebut di ruang interview sebagai pancingan. Setelah 20 jam diperiksa, barulah diketahui bagaimana nasib Martha sebenarnya. Pada malam tahun 1985, Martha dan saudaranya bermain di reruntuhan Florida Memorial College yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. David memberi uang kepada Martha untuk pergi ke toko, namun Martha meminta tambahan yang kemudian ditolak oleh David. Martha meninju David yang membuat David marah. David kemudian mendorong adiknya. David kemudian mendorong adiknya dan ia jatuh dan kepalanya tertancap pada batang metal. David yang panik kemudian mengubur mayat adiknya dan menyimpan rahasia tersebut selama 25 tahun. Mayat Martha tidak pernah ditemukan karena area tersebut kini telah dibangun. Jadi tidak pernah ada yang tahu apakah cerita David memang apa yang sesungguhnya terjadi. Next. Minnie dan Edward Morin terungkap setelah 27 tahun. Tahun 1985, pasangan Edward Morin, 83 tahun, dan istrinya Minnie, 81 tahun, dilaporkan menghilang. Para saksi mata melihat mobil pasangan tersebut yang berlumuran darah dan kunci yang masih tertancap di dalamnya. 6 hari kemudian, mayat keduanya ditemukan di area pepohonan di luar kota. Keduanya ditembak hingga tewas. Detektif sudah punya 2 tersangka utama, yaitu Rick dan John. Namun mereka kekurangan motif dan bukti yang bisa menangkap 2 orang tersangka ini. Para saksi takut bersaksi melawan 2 bersaudara ini karena mereka adalah orang yang dikenal dan ditakuti. Barulah setelah 30 tahun kemudian, jaksa penuntut punya bukti yang cukup untuk menuntut keduanya. John meninggal 1 minggu sebelum ia ditangkap. Hanya Rick yang berhasil ditangkap dan ia dihukum 103 tahun penjara, Bun. Mohon maaf, banyak amat. Langsung lanjut ke video selanjutnya.